Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Wajah 2 anggota polisi Karanganyar cemong dengan debu setelah kendaraan dinas miliknya kedapatan kotor. 1.000 keluarga penerima manfaat di Pemalang dinyatakan naik kelas. Setelah 2 tahun revitalisasi, inilah wajah baru Benteng Fort William I di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Ya, DPR resmi mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jadi undang-undang. Apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Seluruh fraksi DPR setuju KUHP ini akan mengubah sejumlah aturan penegakan hukum seperti masa penahanan hingga penggunaan kamera pengawas dalam ruang pemeriksaan. Resmi mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP menjadi undang-undang. KUHP baru akan berlaku mulai 2 Januari 2026 mendatang. Dan banyak sekali hal-hal yang diperbaharui yang sudah melibatkan banyak pihak yang kemudian dalam pembaharuannya itu berpihak kepada hukum yang mengikuti zaman atau hukum-hukum atau undang-undang yang berlaku sekarang. Seperti itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Komisi 3 dalam rapat paripurna yang baru saja disahkan. Terkait dengan laporan di MKD, kita ikuti dulu prosesnya seperti apa. Nanti tentu saja laporan dari MKD akan berproses dan dilaporkan kepada pimpinan. Kita ke informasi lainnya, 1.000 keluarga penerima manfaat di Pemalang dinyatakan naik kelas. Mereka masuk predikat prasejahtera dan kini terdaftar dalam program pemberdayaan usaha dan keterampilan. 7% di atas nasional, tepuk tangan untuk para. Meski pakai toga tetapi bukan mahasiswa. Mereka adalah para perempuan dari kelompok penerima manfaat bantuan sosial. Bertempat di pendopo pemerintah Kabupaten Pemalang, 1.000 keluarga penerima manfaat dinyatakan naik kelas setelah menerima bantuan sosial pemerintah beberapa tahun terakhir. Salah satunya Ika Gianti yang kini memiliki usaha warung makan setelah dibina dalam program pemberdayaan usaha dan keterampilan. Udah lepas dari PKH. Oh, udah lepas dari PKH. Berarti selama ini permodalannya dari PKH semua? Modal yang enggak sih, maksudnya kan udah lama juga kalian sama yang lain. Memberi kesempatan kepada KPM yang lain biar dapat, kan banyak KPM yang masih membutuhkan lah. Jadi yang lama-lama harus membutuhkan. Berarti Mbak dinilai sudah tidak ini ya, di atas. Ya enggak gitu juga. Kayak gitu, ini siapa? Tergantung kesadaran dari diri sendiri. Misalkan udah mampu terus dapat terus ya ada. Tetangga saya aja rumahnya asenan gitu ya kan masih dapat. Diketahui Pemalang menjadi salah satu dari 10 kabupaten miskin ekstrim yang kini menjalankan program peralihan status dari penerima bansos menjadi pemberdayaan usaha. Setidaknya ada 3 tahap yang diberikan kepada KPM penerima bantuan sosial pemerintah mulai dari perlindungan, jaminan sosial hingga pemberdayaan sosial. 1.000 lebih keluarga penerima manfaat yang dinyatakan graduasi, naik kelas dari penerima bansos nanti naik ke program pemberdayaan. Kita lihat 1-2 tadi cukup semangat, optimis, dan mereka punya semangat yang kuat untuk ingin graduasi agar ini yang paling penting memberi kesempatan kepada keluarga yang lebih membutuhkan bansos. Per November 2025, data Kementerian Sosial mencatat terdapat 77.000 KPM di Indonesia yang telah menjalani graduasi termasuk di Pemalang. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang.
Ya, belasan kelompok seni tari khas lereng Gunung Merapi dan Gunung Merbabu mengikuti festival kesenian di Kabupaten Boyolali. Acara itu digelar untuk melestarikan aneka tarian khas Merapi Merbabu. Seperti inilah kemeriahan festival kesenian Selo Gumegrah. Usai kirap, para peserta langsung tampil di panggung hiburan. Mereka diberi waktu 30 menit untuk menunjukkan kemampuan dalam menari kesenian khas dari masing-masing wilayah. Festival tahun ini diikuti 12 kelompok seni tari khas lereng Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Berbagai tarian ditampilkan mulai dari tari topeng ireng, tari soreng, kuda lumping, warok, ketek ogleng, hingga cokro birowo. Semuanya merupakan warisan seni budaya lereng Merapi Merbabu. Kita ingin mentradisikan tradisi atau mengarifkan kondisi keadaan kesenian lokal di wilayah Selo. Terus festival ini nanti seperti apa, Mas? Festival ini ya juga dari 12 peserta yang mengikuti workshop. Ini untuk menunjukkan bahwa kegiatan di lereng Gunung Merapi Merbabu di wilayah Selo ini kita tunjukkan di menjelang akhir tahun ini untuk mementaskan dengan adanya Selo Gumegrah. Mudah-mudahan itu menjadi inovasi bagi masyarakat lereng Gunung Merapi Merbabu, juga menjadi dorongan bagi penyemangat anak-anak muda dengan berkaitan dengan workshop tadi pagi. Bisa tampil di festival yang bertempat di Tarubatang, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali ini menjadi kebanggaan bagi para peserta. Sebab menjadi wadah untuk menghidupkan kembali kesenian tradisional yang kian jarang dipentaskan. Menurut saya sangat menarik ya, karena yang pertama kita bisa menjalin silaturahmi dengan komunitas kesenian di Kecamatan Selo. Yang kedua, kita juga bisa menjaga selalu eksistensi kesenian rakyat yang ada di Kecamatan Selo. Kalau tariannya apa, Mas, nanti, Mas? Dari kita ingin menampilkan tari jaranan. Ya. Festival ini menarik perhatian wisatawan lokal dan warga sekitar yang antusias menyaksikan pertunjukan. Festival kesenian akan digelar setiap tahunnya sehingga kesenian khas Merapi Merbabu terjaga dan tidak terlupakan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ya, setelah puluhan tahun rusak dan terbengkalai, Benteng Fort William I di Ambarawa, Kabupaten Semarang, kini terlahir kembali. Bangunan cagar budaya itu rampung direvitalisasi dan kini jadi lokasi liburan baru di area wisata Rawapening. Wajah baru dari Benteng Fort William I yang berada di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Gedung peninggalan kolonial Belanda yang sempat rusak karena kondisi alam kini lahir baru. Revitalisasi dalam 2 tahun terakhir melahirkan benteng yang kokoh dan aman untuk wisatawan. Tempat wisata orang daerah sini, terdekat sini, kan nggak harus ke sana-sana yang jauh. Yang bagus dulunya kan nggak seperti ini, jarang orang ke sini. Dulunya tempatnya kumuh, menyeramkan, sekarang bagus. Dulunya, benteng yang dibangun pada abad ke-19 ini difungsikan sebagai pusat pertahanan, gudang amunisi, serta barak pasukan penjajah. Revitalisasi tidak hanya mengandeng pemerintah daerah tetapi pusat seperti Kementerian PUPR dan Kementerian Pertahanan. Benteng ini sebenarnya menjadi aset dari Kementerian Pertahanan, jadi pemanfaatannya kita kerjasamakan dengan pihak ketiga. Ini merupakan suatu tempat yang monumental yang harus kita jaga, kita rawat, karena ini mempunyai arti historis sejarah yang sangat tinggi, di mana ini adalah saksi bukti perlawanan atau perjuangan terutama dari ABRI atau TNI sehingga bisa merebut kemerdekaan. Revitalisasi Benteng Fort William I menjadi langkah penting untuk menjaga nilai historis benteng yang bisa jadi sarana edukasi, sekaligus mengembangkan potensi pariwisata di Ambarawa. Dengan diresmikannya ini tentunya akan menambah meningkatkan ekonomi masyarakat terkait dengan UMKM-nya, tenaga kerjanya, kemudian juga untuk memperkenalkan salah satu destinasi wisata yang baru yang ada di Kabupaten Semarang, yaitu Benteng William I.
Tidak hanya jadi objek wisata andalan yang memberi dampak ekonomi sekitar, nantinya Cagar Budaya Front Willem I menjadi tempat pameran budaya. Ya, jadi kalau kita melihat data di statistik ya, bahwa daya tarik wisata itu 65% itu adalah wisata berbasis budaya, baru 30% itu adalah wisata alam, kemudian 5% itu adalah wisata buatan, ya, wisata-wisata tematik. Nah, budaya itu tidak hanya terkait dengan seni dan atraksi seni atau budaya, tapi termasuk kuliner itu juga budaya. Gitu. Maka di tempat ini nanti akan ada parade budaya. Revitalisasi Benteng Front Willem I dimulai tahun 2023 dengan menelan anggaran mencapai 143 miliar rupiah. Kini bangunan Cagar Budaya ini layak untuk didatangi dan jadi tempat swafoto baru sejak 15 November lalu. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.